ada kasus nih, lu nggak boleh main. Karena kenapa? Umurnya belum 18, 17 plus. Lebih kayaknya. Pengalaman terparah lu selama lu jalan sama Nick Mir, lu pernah menghadapi sesuatu yang yang terparah aja lah ya, karena yang terparah. Kan, menurut lu Nick Mir salah apa enggak? Menurut kacamata lu sebagai sahabat dan manajer. Habis itu nengokin di tahanan, tapi boleh kasih gambar dikit. Kondisi Nick Mir di tahanan seperti apa, Mail? Yang kemarin sih katanya Mail di tahanan luluran. Di dunia entertainment kita sama-sama tahu ada yang namanya DJ yang semakin laris sekarang ini. Dan ternyata di balik sebuah performance DJ ada seorang di belakang layar, yaitu seorang manajer, dan dia juga bekas DJ juga. Dan artis dia di DJ papan atas semua di manajemennya sama dia. Mungkin kan sama-sama tahu ada Nikita Mirzani, ada Al Ghazali, terus juga banyak lah. Kita ngobrol langsung lah ya. Kita mau langsung sama senior DJ Indonesia, Mas Denny Abal. Abal, thank you banget lo udah datang podcast Bang Layar gue. Waduh, gue juga thank you banget nih. Ternyata podcastnya keren banget. Gila, homie banget. Thank you loh. Akhirnya gue happy banget kali ini karena apa? Karena jujur gue belum pernah bahas nih tentang manajer DJ, karena selama ini tentang podcast gue tuh manajer artis sinetron, manajer artis film udah pernah, manajer penyanyi udah pernah, tapi DJ ini sesuatu yang menurut gue perlu kita bahas. Karena banyak di belakang-belakang cerita katanya identik dengan DJ itu begini, DJ begini, mungkin negatif ya. Oke. Gue tanya sama lu, bener-bener memang orang yang bener-bener udah terjun di dunia DJ udah berapa puluh tahun sih lu? Gue terjun di dunia DJ itu masih baru sih, 97 tahun. Buset. 97 siapa yang udah lahir? Komen di bawah. Berarti total lu udah hampir 30 tahun ya? Hampir 30 tahun. Sebenarnya sih tahun 95-an gue udah belajar, cuman karena faktor dulu tuh masih nyari uang sendiri kan agak susah ya. Iya. Soalnya waktu itu gue pas kuliah. Oh, dari jadi kuliah. Gue nyari uang sendiri tuh. Jadi lu cari uang sendirinya dan menjadikan diri lu sebagai DJ performance diri lu. Tapi oke. Sebelumnya mungkin kita Abal ini sekarang artisnya juga ada yang lagi hype banget, lagi jadi pemberitaan terus. Artis lu Nikita Mirzani, kemarin gue lihat juga lu diwawancara wartawan. Habis itu nengokin di tahanan, tapi boleh kasih gambar dikit. Kondisi Nick Mir di tahanan seperti apa, Mail? Yang kemarin sih yang gue tahu alhamdulillah sehat. Mail juga sehat juga, apalagi dia di sana juga ya mereka ini kan memang bukan sekali aja ya yang terkena kasus masuk ke sana. Mereka alhamdulillah sehat. Katanya Mail di tahanan luluran. Bener? Makin glowing dia. Mantap. Tapi kemarin ulang tahun sempat datang pas Nick Mir ulang tahun. Sempat gue datang, cuman gue di depan aja karena di dalam udah keramaian. Gitu. Sempat kita datang. Yang penting ya kita berdoa semoga dengan bertambahnya umur semakin diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Tapi dari tadi selama lu hampir 30 tahun jadi di dunia DJ, sebenarnya asal muasalnya tadi selain memang kuliah butuh biaya, terus apalagi sih yang buat lu akhirnya dari seorang performance sebagai DJ akhirnya lu menjadi seorang manajer artis DJ? Ya, jadi awalnya itu gue backgroundnya kan memang nge-DJ dulu nih awalnya nih, ya kan. Nah dari DJ itu gue belajar DJ, alhamdulillah setelah gue belajar DJ itu 3 bulan gue langsung kerja. Oke. Langsung kerja. Kerja kantoran? Enggak, kerja DJ. Oh, kerja DJ, oke. Kenapa gue milih dunia entertain? Karena pada waktu itu gue pernah ngelamar kerja di salah satu inilah perusahaan. Bukan perusahaan ya, kayak apa sih? Kayak klub. Bukan klub, kayak kafe-kafe gitu. Gue ditolak. Oke. Alhamdulillah gue ditolak. Alhamdulillahnya ya. Kalau nggak gue jadi budak corporate ya. Iya. Karena waktu kuliah gue tanya sama dosen gue, Pak, gaji D3 berapa duit pada saat itu? Lu kuliahnya jurusan apa sih? Gue jurusan akuntansi, manajemen perbankan. Oke. Manajemen perbankan. Tahun 94 gue masuk. Gue tanya, wah gaji D3 kalau nggak salah dulu
masih 500.000 sebelum Krismon kan. Iya. Terus S1 berapa? 750. Gue pikir, aduh kecil juga ya. Iya. DJ berapa dulu zaman dulu? DJ pada saat itu rate-nya tuh hampir sama. Oke. Hampir sama. Hampir sama kayak sebulan gaji tadi. Iya, cuman kan karena gua hobi di dunia entertain, dunia musik, ya mau nggak mau lah gua ambil akhirnya gua di DJ. Oke. Jadi gue selama ini selama berkarir ini gue nggak pernah kerja kantoran. Oke. Jadi memang hidup lu bener totalitas di entertainment ya? Di entertainment. Oke. Gitu. Terus yang pakai baju, santai, meja apalagi gitu. Nggak pernah ngerasain aja kita baju selalu santai. Oke, masuk pagi ke kantor, pulang sore itu gue nggak pernah, alhamdulillah. Iya. Mungkin ini udah jalannya kali ya di dunia entertainnya. Iya. Terus jadi manajer DJ pertama kali tahun berapa? Manajer DJ itu sebenarnya ceritanya nih panjang nih. Jadi gue jadi DJ dulu di daerah kota. Itu di stadion tuh. Oh, stadion, bukan stadion mah sepak bola dong. Kok jadi stadion? Stadion. Jadi gue kerja, nah gue juga sempat kerja di salah satu cabangnya stadion itu dulu pernah. Namanya Raja Mas. Itu tahun berapa? 2000-an lah. Pokoknya gue kerja di daerah sana dulu. Terus gue kerja bareng sama Gugun Gondrong. Oh iya, Mas Gugun apa kabar sekarang ya? Alhamdulillah kemarin ulang tahun yang ke-50 berapa ya? Alhamdulillah sehat. Udah bisa jalan? Jalan mah aman, sehat. Cuman ya mungkin kan karena faktor sakitnya itu kan di otak ya. Iya. Jadi agak masih kurang. Tapi kalau dibilang, lu kenal ini gak? Kenal. Masih ingat. Alhamdulillah gitu. Iya. Nah terus lanjut. Dari situ gue diajak lah pertama kali tuh. Karena gue kan kerja bareng sama Gugun. Gue ngeliat, Gugun asik juga nih ya orangnya ya. Gitu. Apalagi dia juga sama artis-artis lain tuh humble banget. Ngerangkul lah. Iya. Pokoknya kalau yang inget Gugun tuh dulu mereka tuh ngerangkul banget sama artis-artis. Nah gue diajak lah karena gue suka sepak bola. Dan sama-sama satu fans MU. Oh MU sejati. Karena gue sama-sama fans MU, ya udah akhirnya dia ngajak gue ke Celebrities Football Club. Oh iya, abangnya adalah salah satu pencetus Celebrities Football Club. Bukan pencetus. Sekarang ini pengurus. Iya. Dan sempat juga di Rans Cilegon ya? Rans FC ya, Rans Cilegon. Itu nanti, itu ceritanya nanti. Itu masih panjang. Nah, jadi gue masuk ke situ, gue tanya sama Gun, emang gue boleh? Gue kan DJ. Gugun itu orangnya pokoknya jasa, gue punya apa ya, Gugun punya jasa itu ke gue banyak banget, dan gue bisa apa belajar dari dia banyak. Jadi sampai sekarang ini kayak gue jadi manajer gitu. Lu itu artis, DJ itu artis, dia bilang. Itu yang masih gue inget sampai sekarang. Lu tuh artis, tapi bedanya apa? Lu di klub. Kan DJ kan kalau dipanggil-panggil kan sama aja kayak artis. Karena performance ya. Performance. Iya. Nah di situ gue bilang, iya juga ya. Iya. Ya udah akhirnya gue masuklah ke Celebrities Football Club itu. Zaman dulu tuh masih yang main tuh artis-artis lama lah. Ada Mas Eman Patskawan. Oh ya Mas Eman. Nah, terus Gusti Randa. Oh ya Mas Gusti. Jelly Tobing. Iya. Terus Mas Taba Penemuan dulu tuh, artis-artis senior lah. Senior ya. Terus juga kalau dari presenternya ada Riko Ceper. Oh ya. Terus Rendra Sujono, Yopi Beda. Terus siapa lagi tuh yang udah almarhum, Yopi Beda ya kalau nggak salah. Terus sama siapa lagi ya? Banyaklah dulu artis-artis yang suka sepak bola masuk ke selebritis, karena pada saat itu tim sepak bola artis cuman itu doang. Belum ngejamur sampai sekarang ini banyak kan. Iya. Klub artis gitu. Dulu tuh cuman itu aja. Nah, di situ kan banyak tuh artis-artis dari pemain sinetron, film, penyanyi, terus ada lagi pelawak yang tadi gue sebutin juga, ada bedu juga. Jadi mereka berkumpul di situ.
otak gue kan jalan, otak Cinanya kan jalan nih. Oh, Chinese ya? Gue Chinese. Oh, Gue iya. otak Pantesan jualannya, ngomongnya. otak jualannya jalan Dagangnya, terus nih. iya. Jadi bokap gue almarhum Chinese. Oke. Chinese Makassar. Oh, Jalan nih. Nih siapa yang bisa gue karyain nih? Iya, iya. Maksudnya kita bisa kerja sama. iya. Ya kan? Kan tau sendiri kan kalau dunia artis tuh pembayarannya bagaimana? Iya, iya. Emang besar tapi pembayarannya agak. Tapi kan iya, iya, delay-nya terlalu lama kan. Setuju, Nah, iya. kalau di dunia DJ kan langsung. Iya, iya. Belum saweran kan? Nah, belum saweran. Jadi konsep pertamanya tuh gue ngelihat dari guru gue juga nih, Gugun Gondrong nih. Mereka kan suka, kalau Gugun kan dulu di majalah Aneka Yes atau Mode dulu tuh ngumpulin apa namanya artis-artis baru jadi jumpa fans. Iya, iya. Nah, pemikiran gue bikin konsep jumpa fans tapi di klub. Oke. Iya, 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 iya. Jadi gue bikin tema acara itu Celebrity Night. Oke. Jadi udah hadirin banyak selebriti di klub semua dikumpulin. Nah, nggak semuanya. Yang gue mau ajak kerjasama, yang mau aja gitu. Oh, iya, di iya. anak-anak artis sepak bola ini. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah, gue juga pernah bikin konsep live PA. Nah, pada tahun 2000-an tuh live PA lagi naik-naiknya. Oke. Karena gini loh. Klub mau panggil band kan mahal. Iya, Ridersnya tau sendiri. iya, Full band pula. iya. Nah, dengan adanya live PA, mereka bisa dapat budget lebih murah. Iya, setuju. Dari rider semuanya kan. Full band tau sendiri berapa orang? Iya, 10 sampai 15 orang. iya. Kalau live PA paling cuman 5 orang. Iya, sedangkan emang yang dibutuhin penonton sebenarnya si penyanyi, si sosok Penyanyinya artisnya ini, ya kan? artisnya ini. Iya. Alhamdulillah gue kerjasama sama beberapa artis tuh banyak. Pertama gue pernah sama Judika. Oke. Oh, oke. Judika pertama kali dan terakhir kali live PA gue. Kenapa? Pas kita main perform di Bali. Jadi gue DJ-nya, Judika vokalisnya, sama drummer Iqmal Tobing. Oh. Nah itu kita kenal dari Celebrities Oh, oke. Football Club. Iya, iya. Nah pas kita perform main pertama bagus tuh. Cuman Judika pada saat itu singlenya lagi naik. Oh. Jadi ya udahlah. Dan Judika juga merasa gue kayaknya nggak kena di sini bang. Iya. Kayaknya gue pertama kali dan terakhir kali nih sama lu nih. Oh, tahun lalu ya manajer Judika seperti sini ya, Jocelyn ya cerita. Ya, seperti sini juga waktu. Oh gitu, tapi dia nggak cerita Nggak. karena dia nggak tahu. Yang Iya. tahu sih itu dulu yang yang pertama manajernya Yang zaman masih sama SMN. anak Imarindo juga. Oh, si Ical. Bukan sebelum Ical siapa? Aduh gue lupa deh. Iya. Terus Itulah. Udah. Terus gue juga pernah bikin live PA sama Darius. dari Sinatria. Nah, aneh kan? Dia bisa nyanyi. Lu Iya. baru tahu kan? Bener. Tapi bener, Abal ini dia banyak banget ya orang sosok yang gue lihat sebenarnya gue aja nggak tahu dia bisa nyanyi tapi dia bawa jadi penyanyi kayak sebutlah banyak pemain sinetron ya kayak banyak ya yang lu pegang. Oh lu kenapa lu bisa kepikiran sih kadang-kadang kayak Darius kemana? Enggak. Kalau Darius itu memang Darius itu bikin band namanya The Bandit. Oh iya, The yang Bandit. sama Nah, nanti Nora ya? lu bisa cari deh, cek di Iya, Google iya, tuh iya. ada The Bandit. Dan gue juga ada ininya apa konsep live PA-nya sama gua gitu. Oke. Flyernya. Iya, Flyernya iya, nanti kita tayangin. Iya, yang Tasya Rifan. Terus? Jadi waktu itu The Bandit. Nah, gue ngomong sama Darius, gimana nih kalau kita bikin live PA? Dan pada saat itu juga, oke yuk kita coba. Ada tuh beberapa titik Roadshow. lah, beberapa titik lah sampai ke Semarang juga luar kota. Jadi Darius vokalis, satu lagi tambah Pupun gitaris. Pupun itu yang juara Dream Band Oke. kalau nggak salah. Iya. Dari kapten Band band dulu. Kapten, Iya. Wah itu jago banget tuh gue, Pupun. Yang The Bandit itu gue bikin namanya 3 Bandit. Oh, 3 bandit. Live PA namanya 3 Bandit. Oke. Jadi gue DJ-nya Darius vokalis, satu lagi gitaris Pupun. Pupun. Pupun bekas ex kapten ya. Oke, band. kapten. Tapi kalau gue melihatin beberapa kali performance kayak kemarin Nikita Mirzani juga lu DJ-nya. Pokoknya setiap ada penyanyi live PA lu selalu jadi DJ-nya ya, Bang?
Udah sepaket lu jadi manajer, sekarang jadi DJ-nya. Iya. Gitu. Jadi beda belum duit lu? Ya enggak, jadi memang gue bikin konsep gitu loh. Jadi gue melihat genre sekarang ini yang lagi hype apa aja gitu. Kan kebanyakan di klub itu sekarang zamannya lagu-lagu koplo dangdut. Oh iya. Nah, jadi gue bilang lah gitu sama Niki, ini lagi zamannya sekarang genrenya lagu-lagu ke sini nih arahnya. Gimana kalau nyanyiin lagu-lagu ini semua? Dan alhamdulillah kena. Iya. Gitu. Dan gue bikin konsepnya juga tiba-tiba karaoke bareng Nikita Mirzani. Iya, kemarin itu jalan lumayan banyak titik ya? Lumayan banyak. Iya. Dan gue juga pakai lirik teks. Oh, jadi penonton sambil nyanyi. Jadi penonton bisa sambil nyanyi sambil karaokean juga kan jatuhnya kan? Iya. Gitu. Iya, hebat juga ya Abal nih. Tapi DJ yang pernah sampai sekarang lo manajemen lo Impossible Management ya namanya? Iya, Impossible. Siapa aja sih? Itu gue dari awal kita flashback lagi dari awal itu sebenarnya gue di label agency namanya Indo Clubbers. Ini awal mulanya yang DJ ini ya. Jadi Indo Clubbers itu menaungi beberapa DJ, beberapa talent DJ. Nah, gue tuh yang gue DJ juga, dan gue juga yang menawarkan ke klub-klub talent gue ini. Jadi awalnya sih dari situ juga sebenarnya. Kalau untuk DJ ya. Nah, dari situ gue sempet akhirnya gue pegang salah satu jatuhnya ponakannya Donna Harun ya. Alfi Harun. Kalau Ricky kan anaknya. Iya. Nah, dia itu di label 1945. Oh, makanya nama lu Denny Abdul 1945 MF. Nah, itu foundernya Mas Romi Soekarno. Oh, Mas Romi Soekarno. Lu jadi Mas saudara Devina 1945 bukan? Iya. Jadi itu kita satu label. Jadi awalnya gue pegang Alfi-nya dulu, Alfi Harun. Namanya dulu DJ Alfi The Lovely. Sekarang alhamdulillah udah hijrah, udah nggak nge-DJ lagi. Jadi gue juga banyak gue juga sangat berterima kasih sama Alfi juga. Jadi di situ karir gue di dunia DJ, manajer DJ juga terangkat lah dari sana. Selain yang gue dari artis ini ya, yang gue bikin konsep-konsep ini ya, gitu. Jadi dari situ gue bikin event-event juga, dan gue juga banyak kenal klien-klien gue yang di luar kota. Memang target gue tuh sebenarnya bukan di Jakarta sih kalau untuk gue bikin konsep-konsep artis, karena gue lebih menjual di daerah. Karena daerah itu kan haus hiburan, apalagi mau ketemu artis pun agak susah kan, beda dengan yang di Jakarta. Meskipun di Jakarta juga pada saat itu juga oke aja gitu, rame juga dengan konsep-konsep yang seperti itu, live PA nggak sama vokalis aja, kadang-kadang sama violin, biola, gitu, bass, pokoknya yang bisa kita karyakan, kita bisa jual. Klien mau, ya udah. Jadi DJ-nya sekarang yang under lu siapa aja yang sekarang nih? Yang sekarang itu DJ plus DJ-nya itu sekarang Natalie Holzer. Oh iya, Natalie Holzer yang kemarin sempat viral juga katanya masalah saweran. Nah, itu juga. Gue lihat ada dia masuk lambe tur sampai akun gosip juga nih. Gara-gara tapi udah clear itu persaweran yang viral kemarin. Udah clear lah itu sih. Nanti kita bahas tentang masalah saweran juga. Terus Natalie Holzer, terus Nikita Mirzani. Cuman kalau Nikita kan di live PE-nya aja. Tapi kalau untuk yang di luar dia nyanyi itu bukan gue yang pegang. Ada lagi. Dia masih nggak sih? Dia balik lagi nggak sih? Dia balik lagi. Dia tuh masuk cabut, pokoknya ribut. Tapi gue liat kontennya ada orang Nicky Meral. Karena dia tuh kerjanya double. Jadi dia ada kerjaan sendiri juga gitu. Iya. Jadi podcast gue juga tuh dia. Jadi gitulah. Nah, terus kemarin juga ada Andrew Andika. Oh iya, Andrew. Ya. Makanya dia tuh pemain film tapi dijadiin dia DJ apa LPA? Dia DJ. Oh DJ. Dia banyak. Dia memang DJ. Jadi banyak sih yang memang sekarang itu artis jadi DJ karena kenapa? Mungkin karena pertama mungkin karena fee kali ya. Gede pembayarannya pembayaran kan kalau DJ tuh langsung. Sebelum perform udah lunas.
Kalau di sinetron bisa, film kan tahu sendiri kan. Iya benar. Yang kita tahu kan lama banget kan. Iya. Ada lah yang lama, ada yang cepet gitu. Kalau mereka mintanya kan yang langsung cepet aja. Kayak Vicky Nitinegoro juga kan. Vicky. Awalnya kan nggak nge-DJ. Iya. Sinetron film kan. Akhirnya sekarang udah di DJ terus. Gitu. Alian Al Ghazali juga. Al Ghazali juga dulu waktu ya karena kita dulu tuh pernah sering kerja sama ya sama Didit Dada, sama Temira. Iya Temira. Nah, jadi artis-artis Temira tuh dulu sering gue bikin konsepin seperti itu dari zamannya Temulan Jamela. Iya. Terus The Virgin juga. Mahadewi apa sih Mahadewi? Dewi Mahadewi yang masih ada Tata ya. Oh, Tata Janeta. Nah, itu juga gue bikin konsep live PA. Jadi tuh makanya gue sama Temira sama RCM kerjasamanya tuh emang dari dulu gitu loh. Dan mereka juga udah kalau gue tanya jadwal cepet banget. Iya, udah percaya lah ya sama. Udah percaya. Tapi memang loh di dunia, maksudnya gue kenal sama Abah juga di Marindo ya, kita di Ikatan Media Indonesia tuh kayaknya image-nya Abah tuh bagus di sana, orang udah percaya kalau berdijen, pokoknya gue titipin anak gue ke Abah buat dijualin. Tapi mau pertanyaan gue adalah sebenarnya orang-orang yang bukan sebagai performance live PA, bukan sebagai seorang DJ, kok ibaratnya kita ngeliatnya kayaknya gampang juga, asal dia seksi, asal dia cantik, asal dia terkenal bisa sebagai performance DJ atau live PA. Sebenarnya menurut lo sebagai manajer DJ segimana susahnya atau apakah semudah itu gitu dengan kita punya nama besar bisa terjun ke dunia DJ? Tergantung juga ya sama artisnya itu ya. Ada juga beberapa juga siapa ya? Dulu pernah Aurel Hermansyah. Oh iya, Aurel juga sempat DJ Aurel juga sebelum hijrah ya. Sebelum merit. Sebelum merit. Dia sebenarnya dia udah belajar udah lama. Cuman pengen ngelancarin lagi sama gua. Itu dari Teguh tuh dulu. Iya, Mas Teguh yang di Marindo juga. Mas Teguh telepon gua, nih Aurel mau belajar, mau benar-benar di dunia DJ. Ya alhamdulillah. Belajar sama gua. Ada tuh kita bikin tour tuh. Dan sempet juga kita ngeremix lagu Mas Anangnya tuh dinyanyi nama Aurel. Separuh apa sih namanya? Separuh jiwaku pergi. Separuh jiwaku pergi. Iya. Itu sempet tuh beberapa titik lah kita tour. Terus ada juga artis Dua Serigala, Pamela Savitri. Iya, artis di dada lagi tuh. Nah, artis di dada. Nah, itu kerjasama sama gua. Akhirnya sekarang Pamela udah nge-DJ sendiri. Ya, tadi dia under gua. Cuman sekarang udah sendiri. Terus juga pokoknya gue bikin konsep tuh yang memang benar-benar klien mau. Iya. Jadi gue tawarin klien, ini ada konsep baru nih seperti A, B, C. Kalau klien reportnya bagus, ya udah gue mau. Ya udah, akhirnya kita jalan. Iya. Dan memang setiap gue konsep tuh konsepnya tuh selalu bikin mini tour dulu. Tes dulu kan, kita tes pasar kan, 5 titik, 5 kota. Gitu. Tapi ya karena mereka kayak tadi Aurel, kayak Dua Serigala sebenarnya memang udah punya nama besar sebelumnya, jadi itu yang mempermudah lu buat jualan mereka. Nah, itu mempermudah. Itu mempermudah banget gitu, apalagi dia viral, ya udah. Kita taruh teng. Tapi susah nggak sih, Bah, kalau buat sebagai pemula nih, Bang So ini kan banyak penonton gue juga orang-orang artis-artis yang masih baru atau segala ini yang buat sebenarnya gue nggak punya bakat di dunia DJ, tapi gue pengen jadi DJ dari kayak lu karena enak, pembayarannya juga cepet, bisa emang ya gua cantik, gua ganteng gitu. Sebenarnya bisa nggak sih buat orang buat belajar? Bisa aja sebenarnya, apalagi sekarang belajar DJ gampang banget ya. Kita lihat di YouTube juga banyak. Ya. Apalagi kayak dulu. Kayak gua dulu belajar, gua mesti ada orang, ada guru gitu yang ngebimbing gitu. Apalagi dulu belajar DJ tuh kita masih pakai PH, plat hitam, piringan hitam. Laser disc gitu ya. Bukan laser disc, piringan hitam, beda lagi. Piringan hitam. Zaman dulu lebih lama belajar DJ-nya karena itu kan manual jatuhnya. Kalau katanya naik mobil kita belajar manual itu. Iya kan? Kalau sekarang kan tinggal pencet aja, udah digital, udah gampang. Gitu. Tapi selalu jadi manajer DJ, benar-benar mereka bisa main DJ beneran atau kan sekarang juga kita lihat
kadang cuma pakai flash disk ya, terus dia joget-joget ala gitu doang. Pernah lu ngadepin kayak gitu? Kalau Yang terkenal aja. Sebelum zaman DJ, sebelum zaman USB, itu gue udah pernah bikin. Masih zamannya pakai CD. Tapi itu kan konsepnya gue beda. Konsepnya Celebrity Night, jumpa fans. Oh, jadi emang dia bukan diperkenalkan sebagai DJ. Memang dia bukan DJ, cuman di counter DJ cuman joget-joget aja, ngeramein bintang aja. Tamu, Bintang tamu kan kayak pengen ngeliat kan. Iya. Itu pernah gue lakuin, cuman sekali 2 kali doang itu. Sebenarnya dia bukan DJ, tapi emang bukan DJ. Gue disebutnya bukan DJ namanya. Itu apa namanya berarti kalau dia? Gue bikin jumpa fans gitu. Oke. Ini bedakan ya, karena ada yang bilang dia bukan DJ tuh, kayaknya dia cuma seperti flash disk tuh joget-joget. Tapi ada juga, cuman gue belum pernah ketemu sama yang seperti itu. Oh, lu pernah tahu tapi? Pernah banyak lah omongan, cuman ya udahlah, masing-masing punya apa namanya, dia mau viral ketika lu emang seorang DJ kan udah ketahuan nanti pas perform. Iya. Gitu. Iya. Emangnya gampang, susah tahu. Susah ya jadi DJ. Berapa lama Bal paling cepat kalau belajar buat pemula nih yang mau bisa? Kalau sekarang sih, gue juga dulu kan pernah ngajar juga kan. Oke. Gue dulu pernah ngajar DJ dari tahun berapa ya? Dari tahun 2000 sampai 2005 sampai 2007 deh kalau nggak salah. Oke. Gue pernah ngajarin, jadi gue bisa tahu nih anak cepat atau enggak belajar DJ. Oke. Karena belajar DJ itu belajar ketukan sebenarnya. Yang didengerin tuh kita ketukan. Kalau dia memang pernah belajar musik, dia pasti bisa. Lebih cepat daripada yang nggak pernah belajar musik, tapi enggak apa ya, jadi langsung ke DJ gitu ya. Sambil ya gitu ya, tiba-tiba langsung gue bisa nih gitu. Padahal mau belajarnya tuh ya kita ngikutin beat sebenarnya. Iya. Kalau kita nih misalkan ya, lu joget, dari joget aja kita udah tahu. Lu ngebeat atau enggak? Iya. Ngikutin beat atau enggak? Kan kadang-kadang ada joget, orang kita ngeliat joget, nih jogetnya nggak nyambung ya sama lagunya. Nah dari situ gue udah tahu nih orang nggak ngebeat. Oke. Iya. Jadi minimal berapa lama waktu yang minimal kalau zaman dulu itu sekitar 2 bulanan ya. Karena dulu kita pakai manual ya, pakai piringan hitam tuh masih ada apa, cara ngegoyang piringan hitamnya, cara naruhnya gitu. Apalagi dulu kan masih pakai jarum. Gitu. Nah kalau sekarang digital, gue pernah belajar, ada murid, kalau gue kemarin sih bikin paketan ya. Paketan itu selama 12 kali pertemuan dia udah bisa nge-DJ. Sampai sekarang masih udah sekolahnya masih ada sekolah DJ? Sekolah gue nggak ada. Jadi dulu tuh gue ikut temen ngajar sebagai pengajar di situ. Terus juga gue pernah buka juga dulu, cuman gue pikir waktunya nggak ada. Sekarang iya sih. Capek soalnya. Abel artisnya DJ-nya pada jalan terus. Tapi bulan Ramadan lagi di offin dulu dong. Jadi masih ada lagi ya? Alhamdulillah sih ada sih 1, 2, 3. Cuman mainnya di mall. Di mall. Main di mall ada, main di luar negeri di Kamboja. Well, tapi kan kita sama-sama tahu ya kalau misalnya dunia DJ itu identik dengan dunia malam, dan ada yang bilang kayaknya dunianya agak-agak gelap. Yang seperti apa? Ini pengalaman lu sama hampir 30 tahun di dunia DJ dan lu jadi manajer artis juga. Pengalaman tergelap menurut lu sama lu jadi manajer DJ apa? Pengalaman gelap yang penting pengalaman gelap ya berarti pengalaman yang kayak misalnya pernah nggak artis lu ditawar open BO? Oh itu banyak. Nah gimana lu sebagai manajer ngadepinnya? Pengalaman negatif jatuhnya itu negatif, ya. Negatif ya dalam tanda kutip. Itu pernah, cuman sampai saat ini gue bilang sama talent gue ya, kita ini kalau di gue ini dia tau lah kalau gue tuh nggak seperti itu gitu loh, nggak menjual dalam tanda kutip talent gue di luar itu. Kalau mereka ketemu cowok atau segala macam ya itu hak mereka ya. Cuman sampai saat ini sih enggak lah. Apalagi dulu gue pernah pegang juga talent-talentnya Om Jos. Populer. Ya itu udah orang taunya kalau udah di orang kan taunya kan
Bisa gitu. Banyak yang ngomong-ngomong gitu juga sih, banyak agent gitu, Iya. klien juga nanya, "Ini bisa nggak?" Gue bilang, "Wah, kalau itu nggak bisa ya," gue bilang gitu. Gue bilangnya nggak bisa. Pokoknya talent di bawah gue nggak bisa. Nggak tahu ya kalau talent-talent yang lain ya. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau di luar lu dia begitu udah tanggung jawab. Ya bukan tanggung jawab gua gitu. Iya. Pokoknya yang penting ketika gua bawa gitu, kita perform di mana, ya udah waktunya lu balik gitu. Pernah Kecuali nggak ada klien yang memaksa? Pokoknya gue mau bayar mau seberapapun gue ayo gue mau sama dia gini-gini, pernah nggak lo ngadepin kayak gitu? itu langsung gua tinggal aja. Dan gua nggak bales. Kan taunya kan mereka kan kontaknya kan ke gua kan. Iya, iya. Ada aja gitu. Sampai sekarang pun juga banyak orang-orang jahil juga banyak gitu yang nanya-nanya cuman hey, karena kan di bio Nomornya apa talent-talent gua kan nomor gua. Iya, 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 iya. Jadi gue bisa tahu mana yang cuman jahil sama yang benar-benar nanya jadwal. Oke. Kan kadang-kadang juga manajer kan kadang-kadang suka begitu kan. Iya. Apalagi adalah beberapa manajer lah yang artisnya lagi naik, kadang-kadang kita butuh nggak dibales ya. Banyak. Hilang tanpa jejak. Padahal kita mau ngasih mereka rezeki ya. Gue pernah malah kan gue juga agensi awal juga kan, sampai gue ada pernah satu artis atau influencer sampai kita datengin ya buat ngasih kerjaan, sampai kita kasih bawain produknya, kita datengin karena kita chat nggak dibalas-balas, tapi kita di push sama klien kita kan. Nah itu loh makanya kayaknya mereka ini mesti masuk ke Imarindo deh. bener. Ya. Ya kan? Imarindo apa? Ikatan Manajer Artis Indonesia. Bener. Nah, artis-artisnya Imarindo ini kalau dibales, kalau di WA pasti balasnya cepat. Iya. Karena kita mengerti adab ya. Karena mungkin kita manajer yang tua kali, Bang. Manajer yang muda-muda sekarang banyak. Nah, iya. Kalau mereka sebenarnya gini, gampang aja sih. Kalau mereka nggak bisa ngehandle itu WhatsApp, itu nomor telepon, Si admin. cari admin Bener, lah. harusnya. Iya kan? Pelajaran ya buat manajer Ya muda kan? ini. Ya. Lu artis lu lagi naik aja. Ntar Iya. ketika artis lu lagi di bawah, Susah lo minta-minta kerjaan. susah minta kerjaan beneran. Iya, karena apalagi kalau lagi di bawah juga lo gak akan dicari orang. Nggak bakal Apalagi dicari, kita sebagai gitu loh. klien atau agensi kayak, dulu juga pas lagi butuh lu susah, lu nawarin juga gue males. Iya, kadang-kadang juga klien juga nanya ke lu juga, "Bro, gue minta artis A dong." Lu kan kesel sama artis A kan, nggak dibalas-balas. Pasti lu ngomongnya, talent yang lain lagi. Iya. Talent yang lain, mau nggak? Iya. Bener nggak? Bener. Lu pasti ngebelokin kan? Iya. Gitu. Tapi kalau lu di DJ yang lu pegang ada yang ngeselin nggak? Sampai Yang saat susah itu diatur. enggak sih kalau menurut Aman. gue ya, aman-aman aja. Sampai sekelas Nick Mir pun yang kalau kita lihat frontal di depan layar gimana? Nah, kalau itu kan jadi gini, kita harus tahu karakternya nih, talent kita nih. Kalau model kayak Nick Mir gitu kan tahu sendiri. Ya kan? Dia tuh sebenarnya orangnya baik, cuman ya ceplos-ceplos aja. Nah, kalau kita terlalu baper sama dia, kelar loh. Ya. Ya kan? Ya mau nggak mau, ya kita harus tahu karakternya. Ya udahlah, anggap aja bercanda. Iya. Gitu. Pengalaman terparah selama lu show sama Nick Mir, lu sama Nick Mir udah berapa tahun sih? Oh, udah berapa tahun ya? Dari 2000 berapa ya? Belasan ya? Udah 10 tahun lebih lah ya. Udah 10 tahun lebih kayaknya. Pengalaman terparah lu selama lu jalan sama Nick Mir, lu pernah menghadapi sesuatu yang yang terparah aja lah ya, karena dia Yang terparah pernah ketinggalan pesawat. tinggal pesawat, karena dia datang salah last minute kan emang kalau pesawat. Kalau dulu karena belum ada YouTube gitu ya, belum ada YouTube, belum ada daily vlog lah ya. Dia tuh selalu pesawatnya tuh bintang terakhir. Dan kadang-kadang gue duluan yang di sana. Iya. Yang udah ada di venue tersebut gitu. Jadi kan gue ngecek dulu hotel segala macam gitu. Jadi dia pesawat terakhir. Nggak berangkat. Terus lu gimana? Lu klien udah lunas lagi ke lu. Udah lunas. Nah, terus? Kontrak kan gua. Iya. Iya kan? Aduh, gimana ya caranya? Nggak berangkat karena ketinggalan pesawat. Tinggalan pesawat. Nggak ada pesawat Oh lain. iya, kalau udah terakhir pesawat ya. malam. Besok pagi nggak mungkin. Tampil saat itu juga, hari itu juga. Dan itu ada di Lombok. Waduh, pesawatnya jarang. Nggak ada lagi. Kalau di Iya. Jawa kan masih mending kan. Iya. Apalagi misalkan kalau di daerah ya Jawa masih bisa mobil lah ya. Telat. Nggak berangkat. Ya udah mau nggak mau dengan kekuatan matahari gue ngomong lah
alhamdulillahnya ownernya ya teman-teman seprofesi lah. Jadi di situ ya gue minta maaf banget. Akhirnya dikasih lah reschedule. Tapi kan penonton udah pada datang, Bang. Ya mau nggak mau. Udah pada beli tiket. Akhirnya di refund. Yang gue tahu sih di refund. Akhirnya diundur lah. Kalau nggak salah diundur 2 bulan setelahnya. Oke. Udah pas hari H yang 2 bulan itu udah kelar. Oke. Dan itu pun hampir terlambat. Bertambat lagi. Nggak terlambat. Pesawatnya delay. Jadi nyampe sana itu malam banget loh. Jadi show-nya mundur. Show-nya mundur. Oke. Itu zaman-zamannya dulu lah. Iya. Tapi kalau sekarang nggak, di tepat waktu. Aman. Alhamdulillah. Dan kalau gue pernah lihat di YouTube-nya dia kalau setiap sering sawerannya banyak banget, katanya lebih dari honornya dan terus bagi-bagiin ke timnya, krunya staff show. Ya biasanya sih kalau talent-talent yang talent-talent gue tuh biasanya seperti itu, nggak nikmir aja sih sebenarnya. Natali juga. Okay. Pokoknya semua juga kalau memang dapat rezeki saweran mereka kita bagi-bagi. Cuman kan nggak di shoot aja. Cuman nikmir aja itu sendiri kan dia. Konten, semua jadi konten. tapi bener nggak sih saweran jumlahnya bisa lebih dari honor kalau sekelas nikmir? Bisa juga di atas 50 juta. Oke. Pernah. Lumayan juga ya. Lumayan. Iya. Ya tergantung rezekinya masing-masing juga sih. Iya kan. Iya juga sih. Tapi Bas, sekarang lu ya kita sih sama tahu sekarang nikmir lagi sedang masalah lah ya. Lu secara kontrak gimana? Alhamdulillah itu kan dia kan kasusnya kan sebelum puasa kan. Iya. Nah alhamdulillah pas sebelum puasa itu jadwal kita udah selesai. Oke, bisa pas banget ya. Iya, alhamdulillah juga begitu karena ada juga beberapa yang habis lebaran mau, cuman gua hold dulu karena gua melihat, gua tanya dia, ini kasusnya seperti apa gitu. Karena gua nggak mau ngambil resiko, ya udah gua hold aja dulu. Oke. Itu. Ya mudah-mudahan aja kasusnya cepat selesai lah. Iya, tapi menurut gua ini kalau misalnya sudah selesai sih lu banjir job sih, Bang. Insya Allah amin. Langsung ini bener deh. Habis nih, kalau ini misalnya kan kita lihat kan ditahan 20 hari. Selain misalnya dia bebas, gue yakin nih. Makanya gue bilang Abal bilang habis lebarannya sih enggak mau sebelum lebaran karena nanti gue takut nih Nikmir bebas dia udah nggak bisa diundang ke sini nih. Udah belum sama Nikmir bener nggak? Biasanya seperti itu ya. Iya kan. Pokoknya kalau dia lagi viral, wah udah. Pasti kan. Emang kita manajer juga ikut jadi sibuk juga gitu. Tapi Bang, kalau lu ngeliat kasusnya kira-kira Nikmir bebas nggak? Menurut lu nih sebagai sahabat dan dengan kasus Nikmir? Ya kalau gue sih berharap bebas ya. Cuman kan kita nggak bisa ngasih harapan. Ternyata tiba-tiba kasusnya lebih berat kan kita nggak tahu gitu. Nanti kan di persidangan kan yang lebih kebuka gitu. Iya. Permasalahannya seperti apa gitu. Menurut lu Nikmir salah apa nggak? Menurut kacamata lu sebagai sahabat dan manajer? Gue melihat dari 2 angle ya. Iya. Kalau dia mereview, kalau dia benar, berarti dia harus benar. Review jujur, review. Review benar ya. Iya. Dan juga kalau dia nge-review benar dan ada siapa ya doktif itu ya. Iya. Kalau mereka nge-review tanpa embel-embel ya. Kalau gue melihat dia seperti apa ya, membuka mata masyarakat kalau ini barang yang nggak bagus dan ini barang yang bagus. Jadi gue juga sampai sekarang juga gue jadi gue tahu barang-barang yang nggak boleh ini seperti itu. Bener nggak? Lu juga pasti tahu dong sekarang kan dengan adanya orang mereview barang gitu loh. Kalau mereka yang dari sisi angle-nya masyarakat juga sangat terbantu gitu loh. Iya. Bener nggak? Dan justru juga banyak masyarakat yang membela. Iya. Di lain mereka ini mereviewnya ada tanda kutip ya. Bener nggak? Benar. Gitu. Dan kalau gue pribadi kalau mereka kalau talent gue bersalah ya udah diproses.
mau nggak mau kita harus mengikuti hukum yang berlaku. Dan Nikmir juga orangnya seperti itu, gentle gitu loh. Dia orangnya kalau dibilang A, B gitu. Kalau yang gue tahu ya, pribadi gue. Gitu. Tapi sisi lain, mungkin sisi lain seorang Nikita Mirzani yang orang nggak tahu selama lo 10 tahun bersama, apa sih Bang? Karena gue pernah lihat di IG lo sempat diumrohin juga ya sebenarnya. Iya. Sebaiknya dia memang suka umrohin timnya atau gimana? Iya, dia sering ngajak, selain umroh ya, dia sering ngajak kalau di holiday, ayo lu mau ikut gak? Gitu. Cuman gue kadang-kadang suka nggak maunya, kayak nggak dulu dah kalau gitu. Ya. Cuma alhamdulillah waktu kemarin umroh itu memang mereka ada kerjasama dengan umrohnya travelnya Kak Sela Sokia ya. Oke, ya. Kemarin itu. Sebelum berantem dong berarti. Iya. Iya kan? Gua kalau masuk itu no comment. Gue yang penting gue ngomongin yang gue umroh aja gitu ya. Iya. Jadi itu juga dadakan banget ya. Jadi H-7 atau H-8 lah. Pokoknya 10 hari sebelum keberangkatan itu gue ada perform di Riau. Oke. Nah dari situ kita lagi makan, dia nanya, lu mau umroh nggak? Ya gue balas dengan, ya kalau ngajak ya gue ikut. Kan? Ya udah, lu kirimin paspor. Wah, beneran nih. Beneran. Ya udah langsung hari itu juga gue kirimin semua data-data. Alhamdulillah gue jadi berangkat. Dan itu apa ya? Kayak gue tuh, apalagi gue habis itu, sebelum itu kan gue sakit. Oke. Jadi gue sakit gue hampir setahun lah. Serius tahun Sampai sekarang gue masih ada kontrol. Masih ada kontrol ke dokter. Jadi gue kemarin juga minum alkohol kali lu di klub. Jadi itu sakit sebenarnya dokter bilang radang usus. Oh, makannya berarti. Jadi benar. Buat teman-teman juga di sini yang nonton, kalau bisa hidup sehat lah. Terus pola makan juga harus benar. Iya, setuju. Soalnya tuh apa yang kita makan dari kecil sampai sekarang, kalau kita makan yang nggak benar, pola makan pola hidup kita nggak benar, apalagi nggak olahraga, umur 40 ya akan boom gitu lah. Setuju, iya. Gitu. Nabung nih berarti. Nah, kayak gue nih umur 40-an, 45 kelihatan langsung dokter vonis gue radang usus. Dan banyak kasus radang usus itu karena memang pola hidup makan kita tuh nggak sehat. Apalagi Indomie. Ada pan denger pan Indomie itu. Indomie tuh bahaya beneran. Kalau bisa sehari bisa 3 kali. Kalau bisa kalau bisa lo makanan yang berlebihan itu yang nggak boleh sebenarnya. Jadi mesti dijaga gitu. Apalagi kita juga harus olahraga lah. Gua olahraga tiap hari. Gue bisa sakit. Iya. Karena pola makan nggak dijaga. Karena pola makan. Gue tanya sama dokter gue, dok, gue olahraga setiap hari loh dok. Nggak ngejamin. Olahraga kan cuman di tubuh lu doang. Tapi apa yang lu makan di usus kita nih, liver semuanya. Iya, setuju. Itu apalagi kita kerja malam dulunya. Iya. Ya tapi kan? lu minum alkohol nggak sih? Dulu gue minum alkohol. Sekarang gue alhamdulillah gue udah berhenti. Hebat loh Iqbal lagi. Abal kerja di klub cuma dia no alkohol. Gue ngerokok pun enggak. Iya hebat loh dia, nggak ngerokok dan alkohol. Gitu. Jarang loh Bal orang kerja di klub. Ya, mungkin kalau dulu ya paling ya seinilah dikit-dikit lah. Gitu. Siapa lagi Bal sisi baiknya Nikmir yang orang lain nggak tahu? Karena kita tahu kan kalau di depan layar kan frontal, yang orang bilang layar yang lebih paham. Ya setelah umroh, gue diberangkatin umroh, gue nggak bayar loh sama sekali. Alhamdulillah dari dia. Gitu. Ya mungkin dia ada kerjasama atau nggak, gue nggak tahu. Yang penting gue diberangkatin sama dia. Dengan nama dia lah. Gitu. Tapi ada orang netizen yang bilang, hati-hati lu kalau sama Nikmir nanti lu dibaik-baikin, tapi ntar kalau abis itu lu dibongkar semuanya. Lu pernah nggak digituin? Kalau makanya kan gue dari awal gue bilang, gue anggap dia itu ya bercanda.
Gitu. Jangan masukin hati, jangan masukin hati aja kalau sama dia. Ya. Makanya gua sama dia tuh kita kerja sama tuh bisa lama gitu, karena kita bisa nauin gitu loh. Iya. Gitu. Makanya seorang manajer tuh jangan baper. Kalau baper lu artis lu model kayak Nick Mir, selesai lu. Nih highlightnya jadi manajer itu nggak boleh baper berarti. Bener. Iya. Tapi menurut lu, Bal, ada lagi nggak baikannya Nick Mir yang lain nggak tahu? Ya kemarin juga sempet dia ngajakin juga kemarin kan sempat ke Europe kan pas tahun baru. Oh iya. Nah, sama itu mantannya juga kemarin. Ini pacaran gak sih itu sebenarnya? Gue no comment. Oh, no comment. Oke. Biar netizen yang melihat. Iya. Nah, di situ juga gue diajak, cuman gue pikir enggak deh, gue masih ada kerjaan soalnya. Tapi dia ngajakin, udah lu bikin visa. Gitu. Dia ngajakin tuh setelah umroh kan. Gue enggak deh. Gitu. Iya. Dia sih orangnya baik, cuman ya suka ceplos-ceplos aja orangnya. Emang karakternya begitu. Kalau ngomong tuh kayak marah-marah mulu. Gitu, padahal mah enggak. Tapi menurut lu kalau kita ngelihat di tayangan kan Nick Mir sepede itu dan seyakin itu kalau ketika dia pakai baju tahanan sekalipun kan, menurut lu viral lagi ya? Iya, viral lagi katanya cuma Nick Mir yang bisa pakai ini akhirnya ada yang meme-nya pakai baju itu, terus akhirnya dia pastinya buka maskernya. Lu terus sebagai manajernya gimana ngeliat itu, Bal? Apa karena dia yakin emang dia nggak bersalah makanya dia seperti itu? Iya, gue sih ketawa aja ya, cuman kenapa bisa viral gitu? Iya, viral FYP TikTok gue itu terus yang muncul. Iya kan, gue ngeliat juga TikTok. Iya. Banyak diparodiin lagi ya. Iya, banyak parodi meme-nya. Menurut lu kenapa dia? Ya memang itulah seorang Nick Mir gitu loh. Mungkin juga kasusnya juga karena hanya dia yang tahu ya. Kan gue juga nggak tahu terlalu dalam kasusnya itu. Jadi ya gue sebagai sahabat ya udahlah gitu. Tapi menurut lu yakin dia bebas nggak? Berapa persen keyakinan dia bebas? Wah, gue nggak tahu ya. Cuman kalau dilihat dari yang beredar itu kan yang beredar itu yang ngomong kan Mail kan? Oh iya, nggak ada buktinya dari Nick Mir sih. Dan gue juga cuman gue gak mau asumsi ya. Iya. Cuman ya kita kan melihat dari fakta itu Nick Mir itu di belakangnya gitu loh. Iya. Cuman ya kita lihat aja nanti hasil persidangan. Ya, pasti lo nanti hadir dong berarti persidangan. Insya Allah. Kita doain deh. Semoga masalah cepat clear, juga yang terbaik juga. Lu juga secara penghasilan juga jadi kan lo bisa bertambah lagi. Iya. Tapi Bal, sebagai seorang manajer DJ sebulan paling besar lu pernah ngantongin ini berapa? Oh, ini kita aja mau jadi manajer DJ juga ya. Enggak segede manajer band lah. Ya, tapi kan artis lah. Tapi kan banyak ya, kamu tadi roadshow terus kan kalau DJ itu kan budgetnya kan enggak sebesar band sekarang. Band sekarang kan tuh sendiri. Ya, kita nyari artis band budget di bawah 100 susah banget kan. Iya. Sekarang gitu penyanyi buset di harga-harga 100 mau di bawah 100 ya yang penyanyi yang udah agak lama atau yang gitu. baru naik cuman nggak viral banget. Viral banget bener. Sekarang waduh. Iya. Tapi lu sebagai manajer DJ nyampe nggak 3 digit? Pernah enggak sampai juga sih. Tapi pernah nggak? 3 digit. Mungkin diakumulasi pernah sekali ya. Pas emang lagi waktunya lah. Dan apalagi kan gue juga kan nge-DJ juga. Oh iya, dia double loh balik penghasilannya. Gue bikin yang lucu-lucuan tuh buat main-main di festival yang sama Jody. Oh, sama Jody yang di Marindo juga ya. Marindo, iya. Om Abidin. Iya. Nah, terus ada lagi konsep yang ceweknya juga yang koploan, 2 ambiar namanya. 2 ambiar ya. Itu gue DJ juga, gue manajerin juga. Hebat loh dia loh. Depan layar, belakang layar loh. Ya memang kita kalau mau benar-benar fight di dunia entertain, kita harus tahu yang viral. Iya, setuju sih. Gitu. Dan harus tahu yang lagi hype. Iya. Jadi lu jangan diem aja gitu loh. Lu mesti ngelihat dunia luar, wah seperti ini. Setuju. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh, wah flow-nya tuh beda-beda kan. Iya. Gitu. Apalagi lu sebagai performance dan juga lu di belakang layar, jadi lu juga ketika lu ngejual si performance-nya lu juga lebih tahu karena gue juga pernah ngerasakan, gue ngerasain juga. Jadi lu hebat gitu loh. Batasnya orang-orang pada mau dimanajerin sama lu kalau untuk DJ-nya LPE.
Iya kan, maksudnya lu secara jam terbangnya udah tinggi, gak bakal dibohongin orang dia. Berharap. Jadi alhamdulillah juga klien-klien juga gue pada seneng gitu. Jadi ada sesuatu yang baru kan di kota tersebut kan. Iya. Beda dengan klub-klub yang sebelah-sebelahnya mereka gitu. Iya. Pengalaman terburuk lu deh selama jadi manajer DJ apa? Pengalaman alhamdulillah Pernah lu ditipu atau pernah lu kalau ditipu sih ya paling pernah sih sekali-sekali, cuman nggak gede gitu. Yang pembayaran kurang. Oh, pernah juga. Itu pernah lah. Kemarin yang kasusnya Natali mungkin ya itu. Nggak, kalau Natali itu mah biasa aja sih. Itu kalau gue lihat miskomunikasi aja. Jadi dari pihak klub nggak infoin lagi ketika kita mau perform. Kita juga lupa gitu. Gue juga lupa. Dari pihak sana juga nggak menginfokan lagi. Harusnya kan mereka menginfokan lagi gitu. Iya. Gitu. Jadi biar sama-sama enak. Nah sampai sekarang kalau ada yang mau seperti itu lagi dari awal harus ngomong. Kalau nggak gue nggak bakal mau. Udah dari kontraknya, agreementnya lah ya. Agreement pertama awal. Nih nanti budget saweran kita bagi-bagi. Nah, gitu. Harapan lu deh Bah buat, karena sekarang banyak nih orang-orang artis-artis yang tertarik nih jadinya gue buat sebagai live PA atau sebagai DJ, karena tadi yang bilang enaknya uangnya dapat cash ketimbang kita yang syuting agak lama. Ya. Menurut pesan dari Bapak Abal yang udah lama tuh di dunia DJ dan live PA apa? Ya kalau buat artis-artis yang mau beralih ke dunia side job ya, istilahnya side job ke dunia DJ ya latihan lah yang benar gitu. Dan juga pertama juga attitude artisnya itu sendiri. Itu juga itu penting. Iya kan? Iya. Itu sih yang paling awal gue bilang, lu attitude lu harus benar. Jadi orang melihat lu juga ketika lu jadi alhamdulillah. Jadi ketika lu menjadi seorang DJ, jadi orang tahu. Iya. Gitu. Dan kita juga jualannya gampang kan? Iya. Nanti kalau kita bermasalah, kita manajernya juga jadi kita masalah sama kliennya nggak enak. Nah, kita balik lagi nih ke zamannya Al Ghazali itu dulu. Iya. Al itu udah gue pantau dari umur 16 tahun. Nge-DJ. Baru awal ke dunia entertain ya? Awal dia yang belajar DJ nih. Nah. Gue selalu kontak-kontakan sama Temira. Itu gue denger ten DJ. Iya. Oh, ya udah. Ntar kita kerja sama ya. Udah ngeliat bibitnya ya, lo dari masih sebelum diambil orang ya. Dan alhamdulillah ketika dia udah bisa nge-DJ, langsung gue tawarin ke klien-klien gue, alhamdulillah mau. Ada berapa titik tuh. Dan sempat juga kita pernah Al itu nggak boleh main. Gara-gara? Gara-gara belum cukup umur. Oh iya juga ya, kan belum. Tapi syaratnya DJ itu minimal harus di atas 17 atau di atas 21 sih? Kalau klub harus masuk. Kalau klub itu kan? Umur 18. Oh, udah boleh 18. Tapi kalau lu minum alkohol itu 21 kalau nggak salah. Rokok sama alkohol kalau nggak salah 21 ya. Iya. Tapi kalau masuk ke klub itu umur 18. Oh, berarti artis juga harus di atas 18 sudah boleh 18. Ya? Jadi ketika itu Al main di Lombok. Ini Lombok lagi nih. Lombok lagi. Kita udah sampai di sana, udah cek sound. Wah, pokoknya udah tinggal main aja lah. Tiba-tiba ownernya nelfon. Waduh, ada kasus nih. Al nggak boleh main. Karena kenapa? Umurnya belum 18, 17 plus. Karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak yang di bawah umur belum 17 plus atau 18 nggak boleh ngambil job. Oke. Situ LSM. Waduh. Tapi kalau menurut gua, itu bawa pulang lagi dong dari Lombok. Ya udah, kita udah pasrah. Iya. Gitu loh, daripada kita masuk ke klub itu masalah nanti. Masalah. Iya. Itu sempat tuh terjadi. Dan dari saat itu pula kan banyak nih job-job yang di luar kota nih. Gue infoin. Ini Al belum 17 plus nih. Jadi gimana nih?
ya udah ada beberapa klien gua ya udah kita hold sampai tahun depan. Oke. Jadi alhamdulillah mau, dan ketika tahun depan main di kota tersebut full. Iya, iya. Karena ditunggu emang udah. Karena memang benar-benar ditunggu. Iya. Pada saat itu Al tahu sendiri kan siapa sih? Iya. Lagi hype banget kan. Iya. Itulah. Iya. Deg-degan juga sih. Iya, iya. Iya juga ya. LSM bro. Iya, LSM ya udah lah ya, nggak usah main-main lah ya. Nggak usah main-main. Tapi banyak banget cerita yang luar biasa ya dari seorang Abalay. Ternyata banyak sisi lain yang kita mungkin juga sama-sama baru tahu nih tentang dunia di belakang layar sebuah performance DJ live PA di dunia malam. Pak, thank you banget loh buat waktunya. Oke. Udah mau sharing-sharing di podcast di belakang layar ya. Semoga Abah selalu lancar, sehat, dan semoga Nikmir juga cepat beres ya masalahnya. Amin. Dia bisa berkarya lagi di dunia live PA dan di entertainment Indonesia. Sehat terus Bal, dan jangan lupa juga kalian bisa tonton semua konten kita. Ada podcast di belakang layar, ada Mabar, ada monolog Rizky Bis. Yang pastinya semua konten kita bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, cuma di Kapasitas Tripper pastinya. Thank you so much semuanya. Bye bye. Thank you.